Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sri Rayu S, NIM 1905 10668 dari kelas B angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan menganalisis tendangan T dalam pencaksilat dari segi biomekanika. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting. Yang pertama ada gaya, yang kedua ada tahanan, yang ketiga titik berat, yang keempat percepatan, dan yang kelima ada hukum Newton. Oke, langsung saja. Tendangan T. Tendangan T dalam pencaksilat dia membentuk seperti huruf T dan penyerangnya adalah tumit. Contohnya seperti ini, diangkat, dan untuk cepatnya ya. Yang pertama ada gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau diam. Di dalam tendangan silat ini gaya ada 3. Yang pertama ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya yang ketika dilemparkan ke atas dia akan jatuh ke bawah. Kalau dalam tendangan dia saat menendang dia jatuhnya ke bawah. Yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas ini kekuatan yang ditimbulkan atau pegas yang dihasilkan. Jadi kekuatan dari otot tungkai ketika melakukan tendangan. Yang kedua ada gaya otot. Nah, gaya otot ini gaya yang dihasilkan oleh manusia untuk mengangkat beban atau benda yang berat. Jadi otot yang dipakai untuk menendang adalah otot depan, paha belakang, otot betis, dan otot kaki. Terus ada tulang yang bekerja adalah tulang bagian paha, tulang terumpung lutut, tulang kering, tulang betis, dan pergelangan kaki. Oke, di sini ada sendi. Sendi adalah tempat atau ruang bertemunya tulang. Tidak hanya menghubungkan dua tulang, tetapi sendi ini juga berfungsi untuk membentuk tulang, untuk menggerakkan otot tulang. Di sini sendinya ada 3. Yang pertama ada sendi putar, di mana saat melakukan tendangan ini ada sendi putar yang bergerak di bagian tungkai. Yang kedua ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini bergerak ke seluruh arah, seperti di pergelangan kaki. Yang ketiga ada sendi geser. Sendi geser adalah tulang yang menghubungkan antara yang memiliki gelombang atau datar. Nah, biasa dia terdapat di bagian sini, pergelangan kaki. Oke, lanjut. Di sini ada percepatan, di mana percepatan ini dilakukan untuk menambahkan suatu gaya sehingga dapat menghasilkan momentum saat terjadinya impact dalam sasaran. Jadi percepatan ini saat terjadinya tendangan terjadi percepatan. Yang pertama ada percepatan sesaat setelah melakukan take off. Yang kedua ada kekuatan yang dilakukan saat melakukan tendangan. Yang ketiga waktu di mana kekuatan diberikan. Yang keempat ada panjang tungkai. Oke, yang ketiga di sini ada tahanan. Jadi beberapa tahanan yang diciptakan untuk melawan serangan atau gangguan terhadap keseimbangan. Semakin stabil, maka semakin besar tahanan yang diciptakan untuk mengatasi suatu serangan. Oke, di sini yang keempat ada titik berat. Nah, titik berat ini tergantung dari besar kecilnya suatu tumpuan. Artinya, makin kecil suatu tumpuan, maka derajat keseimbangannya stabil atau makin rendah. Yang kedua ada tergantung berat benda. Artinya, semakin berat suatu benda, maka akan semakin sulit untuk dijatuhkan. Yang ketiga ada tergantung dari jarak titik. Di sini jarak titiknya itu terhadap bidang tumpu. Artinya, makin jauh semakin stabil.
Titik tumpu yang terdapat di manusia ada di bagian kaki. Sedangkan titik berat pada manusia terdapat di bagian pusar. Oke, yang terakhir ada hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 bunyinya, suatu gaya yang diberikan suatu benda tetap diam atau tetap bergerak dalam keadaan konstan. Yang kedua ada hukum Newton yang kedua. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, di mana F hasil perkalian dari M dikali A. Nah, jadi di sini bunyinya untuk memperbesar suatu gaya, maka harus memperbesar suatu massa atau percepatan. Nah, saat menendang ini kita bisa mengurangi percepatan saat melakukan tendangan. Oke, yang ketiga ada hukum Newton ketiga, aksi dan reaksi. Aksi yang kita berikan ada suatu reaksi dengan besaran gaya yang sama tetapi berlawanan arah. Nah, di sini di dalam tendangan, ketika kita beraksi untuk menendang lawan. Nah, ketika udah mengenai sasaran, maka kita reaksinya dengan cara menghindar atau ke tempat yang lawan menjauh dari lawan. Ya, itu tadi adalah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.